Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya lagi di Jalan Keramat Jati, tepatnya sebelum sekitaran Cimanggis. Oke. Menanggapi fenomena bencana alam. Seperti kita tahu, dulu kita pernah mengalami tsunami, gunung meletus, kebakaran hutan, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Apakah itu kesalahan dari manusia? Atau memang alam yang sedang bersedih? Kita tidak tahu apa yang kita lakukan sebelumnya. Orang-orang kita yang sebelumnya, apa yang sudah dia berbuat. Kita akan membahas, kita akan bicara masalah bencana alam dan dosa-dosa manusia dalam tafsir Al-Quran surat Al-Isra ayat 59. Sebelumnya kita tahu fenomena bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami itu semua terjadi karena alam. Yang jadi pertanyaannya adalah, saat ini COVID-19 atau disebut Corona, apakah itu bisa disebut dari alam? Kita nggak tahu. COVID-19 adalah bakteri, makhluk hidup yang hidup, virus, bakteri yang bisa menakutkan seluruh umat manusia di dunia ini. Sebenarnya kita dalam keadaan COVID-19 ini, dalam bencana COVID-19 ini, kita ngambil hikmahnya sih bisa. Banyak banget hikmahnya. Yang dulu umat manusia, banyak orang-orang yang membuka auratnya, sering berkumpul, dan para akhwat, pada wanita, mereka bersalaman, saling menyentuh. Dan yang bagi pekerja keras, orang yang selalu kerja keras, dia tidak memikirkan keluarganya, mengkhawatirkan. Akhirnya saat ini keluarganya bahagia karena orang yang bekerja keras untuk keluarganya saat ini berada di rumah. Ada baiknya tapi ada buruknya. Di saat mereka di rumah, pendapatan untuk mencari nafkah yang dalam Al-Quran dan hadis bahwa mencari nafkah itu hukumnya wajib. Kembali, akhirnya karena di rumah aja, dapur di rumah tidak ngebul. Akhirnya puasa lah. Puasa sebelum puasa Ramadan. Tapi ingat, setiap manusia Allah sudah menjanjikan rezekinya, hidupnya, dan matinya sudah diatur sebelum manusia itu dilahirkan. Akhir-akhir ini muncul sebagian pihak yang menghubungkan bencana, gempa, dan lain-lain sebagainya. Contoh, bencana gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dekat dengan sikap politik tokoh tertentu, muncul sebuah klaim bahwa gempa diakibatkan oleh sikap atau dukungan salah seorang tokoh tertentu terhadap salah satu bakal calon presiden Republik Indonesia. Bullshit semuanya, bullshit, bohong. Itu hanya pemikiran-pemikiran manusia yang tidak tahu. Dia tidak tahu apa-apa. Menyambung-nyambungkan bencana alam dengan seseorang. Kayak sekarang, COVID-19 yang pertama ada itu di pasar Wuhan, di Cina. Akhirnya menyebar ke seluruh dunia dan sampailah di Jakarta, di Indonesia.
merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Ternyata sebuah bencana dapat dipahami dengan pemaknaan lain. Tidak hanya sebagai ajab atau sebagai balasan atas dosa atau kesalahan suatu kaum, suatu bangsa, atau personal. Sebuah bencana dapat dipahami sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang menunjukkan kuasa dan keagungan ilahi. Bisa dikatakan ayat-ayat Al-Quran yang memberitahukan tentang fenomena alam dapat membawa pesan semacam itu. Pesan seperti ini dapat pesan-pesan bencana ini dapat kita temukan dalam surat Al-Isra ayat 59, surat 17. Yang dimana artinya adalah, dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Dan telah kami berikan kepada Samud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Surat Al-Isra ayat 59. Dan ada surat lagi, surat ke-41 ayat 53, yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatunya? Allah Maha mengetahui. Surat 41 ayat 53, surat Fussilat. Kita bahas satu-satu, mulai dari satu ayat pertama dari surat Al-Isra ayat 59, yang menjelaskan bahwa begitu banyak manusia yang telah mendustai tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah mukjizat dan ajaran-ajaran para nabi alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan keberadaan dan eksistensinya melalui beragam cara, hingga pada cara-cara yang bersifat material. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terhitung agak berbeda dengan beberapa mukjizat para nabi sebelumnya, yang bersifat temporal. Tidak temporer itu kayak tato itu temporer, tapi tidak awet ya. Tapi kalau Nabi Muhammad itu diberikan mukjizat Al-Quran itu sampai akhir zaman, sampai kiamat. Bahkan setelah kiamat pun akan dijelaskan dalam Al-Quran. Yang hanya bisa disaksikan oleh orang di zamannya, seperti keluarnya seekor onta betina dari sebongkah batu gunung. Seekor unta betina bisa keluar dari batu gunung pada masa Nabi Sholih alaihissalam. Jadi berbeda dengan mukjizat para nabi sebelumnya, Al-Quran selalu sinergis secara sempurna bagi kehidupan manusia, yang selalu mengajak berdialog akal dan hati manusia pada tiap generasi dan generasi sampai akhir zaman. Kemudian ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui beragam bencana yang menimpa umat terdahulunya. Seperti kaum Samud, umat Nabi Sholih alaihissalam, yang ditimpa gempa dahsyat. Beberapa umat lainnya yang senasib dengan umat Samud, yang disebutkan oleh beberapa ayat di tempat lainnya adalah kaum Syuaib dan Ad-Karun, kaum Ad-Karun yang ditelan bumi. Demikian juga Firaun.
di Firaun yang ditelan lautan. Haman dan kaumnya yang ditenggelamkan dalam Laut Merah. Itu zaman kaum Firaun. Beragam bencana tersebut sebagai tanda-tanda keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi peringatan manusia setelahnya agar takut dan ingat akan ajab ilahi baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, sedangkan ayat keduanya surat 41 ayat 53 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu dan tiada henti menampakkan ayat-ayat dan kuasa ilahinya dalam seluruh ufuk alam semesta. Tercakup di dalamnya, Ia telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya dengan hukum-hukum dan sunnah ilahi tertentu sesuai dengan kadarnya. Misalnya matahari, bulan, dan bintang-bintang beredar pada porosnya. Kita yakin kan, kita tahu secara ilmiah, secara ilmu, secara teknologi bahwa bumi berputar pada porosnya. Matahari dikelilingi oleh bumi, bintang, dan planet-planet lainnya. Itu kuasa ilahi. Emang ada yang menggerakkan? Kagak ada mesin. Gak ada mesin di sana. Allah yang menggerakkan atas izin Allah dan kuasa Allah. Setelah itu, gunung dan lempeng-lempeng bumi selalu bergerak pada tempatnya. Di saat bergeser lempengan bumi, bergesekan di lepas pantai jauh di sana, di gunung di dalam laut, gunung yang di dalam laut tergesek, akhirnya terjadi gempa yang sangat besar. Akibatnya tsunami lah. Waktu kemarin di Indonesia, di daerah Aceh. Bumi selalu bergerak pada tempatnya melalui pemahaman terhadap kandungan surat 41 ayat 53. Maka gempa bumi dapat dipahami sebagai sebuah fenomena alam karena terjadi pergeseran lempengan plat tektonik. Fenomena tersebut merupakan tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, beberapa ayat Al-Qur'an di atas ternyata bencana dan fenomena alam dapat dipahami dalam beragam sudut. Dalam beberapa ragam sudut pandang yang perspektif. Bencana tidak selalu hanya dikaitkan sebagai balasan terhadap Allah, kekuasaan Allah terhadap sebuah dosa atau kesalahan suatu kaum, bangsa, dan personal. Akan tetapi bisa dipahami dalam sudut pandang lainnya, yakni sebagai tanda-tanda kuasa dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, sudah dipahamin ya. Jangan pernah menyalahkan bencana ini karena dosa ini, dosa itu, karena ini, karena itu. Kita nggak boleh menjudge seseorang atau negara yang menyebarkan penyakit COVID-19 ini dari mana-mana. Terus terkadang banyak fenomena dari masyarakat dalam suatu daerah, misalnya satu daerah terkena COVID dan orang yang terkena itu, yang positif itu dikucilkan. Ya Allah, dia itu orang yang positif corona itu, dia nggak minta penyakit itu, dia nggak mau penyakit itu, dia nggak mau terkena virus corona COVID-19. Tapi kenapa dikucilkan? Coba, andaikan keluarga kita atau diri kita sendiri, apa kita mau? Apa kita mau dikucilkan oleh warga setempat, teman-teman kita, keluarga kita? Ya Allah, penyakit itu harus didukung. Dalam hadis, dalam Al-Quran, setiap umat sesama muslim apabila mengalami kesulitan, muslimin yang lain, umat Islam yang lainnya, jika melihat
umat manusia, terutama umat Islam, mengalami kesulitan, kesusahan seperti itu dan penyakit, wajib membantu, menolong, bukan dikucilkan, bukan dibuang, bukan dikuncikan. Boleh kita menjaga, tapi tolonglah jagalah perasaan setiap orang yang positif penyakit corona. Sudah jelas dalam Al-Quran mengartikan bahwa bencana alam yang terjadi itu bukan berarti atas kesalahan manusia. Bisa jadi Allah pengen menunjukkan kepada kaumnya, pada umatnya, inilah kebesaran Allah. COVID-19 tidak pernah terlihat. Kita nggak bisa melihat kasat mata, nggak bisa terlihat, tapi dapat menakutkan seluruh manusia di dunia. Takut semua. Subhanallah, maha besar Allah dengan segala kekuasaannya. Mari kita lebih panjatkan diri kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus ikhlas dan yakin bahwa Allah akan memberikan mukjizatnya untuk dapat menarik bencana ini, COVID-19 ini. Ingat, setiap sesuatu hal yang tidak baik itu ada balasannya. Saat ini Allah memberikan virus corona ini, itu semata-mata Allah menunjukkan kekuasaannya, dan Allah juga yang akan mengambil penyakit ini dari seluruh umat manusia. Mari kita bersama-sama menjalankan syariat Islam, menjalankan ibadah dengan tulus dan ikhlas. Jangan buat Allah itu cemburu sama kita. Ya Allah, kita sama pacar, sama kekasih, atau sama istri, kita cuekin, mereka marah. Apalagi Allah, sangat marah. Tapi kita harus yakin Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha segalanya. Percayalah, insya Allah dengan kita membaca Al-Quran, kita akan lebih memahami kehidupan kita di dunia dan memahami bagaimana kita harus menghadapi akhirat nanti. Mari kita jadikan dunia ini adalah neraka buat kita, penjara buat kita. Kenapa? Kalau kita di penjara, kita nggak bisa melakukan sesuatu hal yang tidak baik secara leluasa. Beda halnya kalau dunia itu surga, melakukan segala hal cara dihalalkan. Tapi tidak, bagi umat manusia, bagi umat yang beriman, kehidupan di bumi, kehidupan di dunia ini, kita jadikan sebagai penjara kita, agar kita nanti setelah mati, di akhirat nanti, kita bebas dan kita tinggal di kehidupan yang lebih baik, tanpa cacat, di surganya Allah, bersama para Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya yang sudah dijamin penghuni surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.